Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelas 10 MIPA 4 kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar beserta tugas dan wewenangnya. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia. Saya akan mempresentasikan tugas dan wewenang dari MPR. Yang pertama, menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melakukan pelantikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hasil pemilu. Yang ketiga, memberikan keputusan terhadap usulan DPR dan MK Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, melakukan pemilihan umum terhadap Wakil Presiden dan Presiden apabila telah berhenti dengan masa jabatannya. Yang keempat, melakukan atau mengeluarkan peraturan kode etik untuk MPR. Kekuasaan dari MPR itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan sidang paripurna MPR dapat memutuskan perubahan pada pasal Undang-Undang Dasar dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah dengan 1 jumlah anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nena Kusumawati akan menjelaskan sedikit tentang Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial memiliki beberapa wewenang. Pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc bersama Mahkamah Agung kepada DPR agar diperoleh persetujuan. Kedua, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Yang ketiga, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Selanjutnya, KY memiliki beberapa tugas, yaitu satu, Komisi Yudisial mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Yang kedua, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, tugas Komisi Yudisial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan wewenang dari DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi. Tugas dan wewenang DPR yang berkaitan dengan fungsi legislasi yaitu satu, menyusun, membahas, menetapkan dan menyeluruhkan program legislasi nasional. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPD. Yang ketiga, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Tugas dan wewenang DPR yang berkaitan dengan fungsi anggaran. Pertama, membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang kedua, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ketiga, menyetujui pemindah tanganan aset negara. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Tugas dan wewenang DPR yang berkaitan dengan fungsi pengawasan yaitu satu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Saya Lois Antonis Tofu dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang BPK. BPK adalah badan yang bertugas dalam mengelola pemeriksaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BI, BUMN,
dan badan dan lembaga yang terlibat tentang keuangan negara. Wewenang BPK adalah menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Nama saya Paramendra dari kelas 10 IPA 4. Saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam tentang apa itu DPD. Baiklah, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yaitu suatu lembaga tinggi yang disusun melalui sistem ketatanegaraan yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. DPD memiliki tugas-tugas tertentu. Yang pertama, ikut membahas RUU. Yang kedua, mengajukan RUU kepada DPR. Dan yang terakhir yaitu memberikan pertimbangan terhadap DPR. Selanjutnya yaitu DPD memiliki fungsi tertentu. Yang pertama yaitu sebagai pengajuan soal dan ikut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap DPR melalui di bidang legislasi tertentu. Selanjutnya ada kekuasaan DPD. Yang pertama yaitu ikut pengajuan RUU tertentu. Yang kedua, ikut membahas dan memberikan pendapat bersama DPR dan pemerintah mengenai penyusunan tertentu. Yang ketiga, ikut memberikan pandangan terhadap RUU tentang APSN dan RUU melalui sistem pajak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dan kewenangan Presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden menjadi simbol penting di Indonesia dan di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Kabinet. Tugas dan kewenangan Presiden: 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta dari 10 IPA 4. Saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang tertinggi di negara. Hukum dasar Mahkamah Agung adalah pasal 42 ayat 1, pasal 42A ayat pasal 42 ayat 2, pasal 42A ayat 1, dan Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 1945 yang memiliki kewenangan dan memiliki tugas dan kewenangannya. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, mengajukan 3 anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, menguji peraturan perundang-undangan dalam undang-undang. Yang keempat, meminta pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitas. Mahkamah Agung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan mengenai kedudukannya, meningkatkan kekokohan dalam pelaksanaan fungsi pengadilan, pengawasan, fungsi peraturan, fungsi memberi nasihat, dan fungsi administrasi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara hukum kekuasaan keadilan untuk menyelenggarakan penegakan pengadilan pidana dan menegakkan hukum dan pengadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili tahap pertama dan terakhir sebagai penyelesaian yang bersifat final. Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga hukum yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan pemilihan hasil pilihan umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih kami minta maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.